Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni Mirat dengan NIM 20202038602020006 dari program studi Ekonomi Syariah. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam, yang dimana menjawab 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu tentang teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar di negara Arab. Dalam Islam, fungsi permintaan uang hanya dikenal dengan 2 motif saja, yaitu motif transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang mazhab mainstream. Landasan filosofis dari teori dasar permintaan uang ini adalah Islam mengarahkan sumber-sumber daya yang ada agar dialokasikan secara maksimum dan efisien. Pelarangan hard money atau penimbunan kekayaan merupakan kejahatan. Penggunaan uang yang harus diperangi. Pengenaan pajak terhadap aset produktif yang menganggur merupakan strategi utama yang digunakan oleh masa kini. Pertanyaan kedua yaitu tentang struktur dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga atau inflasi yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu tentang konsep kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Selain itu, kebijakan moneter dapat pula berarti sebagai peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, yaitu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Dan 6, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, mazhab pertama atau iktisaduna. Menurut mazhab iktisaduna, tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Yang kedua, mazhab kedua yaitu mainstream. Instrumen yang digunakan mazhab kedua ini untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakan biaya atau pajak atas dana
atau aset produktif yang menganggur, atau use of idle fund. Yang ketiga, mazhab ketiga atau alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif adalah syuratik. Proses yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Kemudian pertanyaan keempat yaitu tentang konsep implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat SBY atau sertifikat Bank Indonesia, maka output total PDB yaitu dihasilkan semakin turun. Hal ini dikarenakan uang yang berputar di masyarakat semakin sedikit. Masyarakat lebih suka menabung daripada membelanjakan uangnya. Implikasi kebijakannya, pemerintah melalui kementerian terkait dan Bank Indonesia selalu menjaga interaksi dan sinergi kebijakan moneter terhadap variabel-variabel makroekonomi. Dengan demikian, pemerintah dan Bank Indonesia agar lebih mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, neraca, pembayaran, dan kurs. Barulah kemudian pemerintah mendukung dengan kebijakan fiskal. Misalnya, apabila neraca pembayaran Indonesia defisit dan sumber defisit itu berasal dari rendahnya aliran modal masuk ke Indonesia, maka Bank Indonesia terlebih dahulu mengutamakan kebijakan moneternya dengan mengurangi jumlah uang beredar melalui peningkatan suku bunga. Pertanyaan terakhir atau kelima yaitu tentang jurnal yang dibagikan. Dengan judul jurnalnya yaitu Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam. Yang pertama, pembahasan pertamanya yaitu sasaran kebijakan moneter dalam Islam. Umar Chapra tahun 2000 menjelaskan bahwa target utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yang A, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. B, keadilan sosioekonomi serta kemerataan penyaluran pendapatan dan kekayaan. C, stabilitas nilai uang atau stability in the value of money. Pembahasan kedua yaitu tentang strategi kebijakan moneter Islam. Terkait dengan pemahaman tersebut, Juhroh Darsono tahun 2018 bahwa Bank Sentral khususnya di Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda dapat melakukan langkah strategis berikut ini. A. Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam yang tetap berada dalam kerangka sistem keuangan ganda dengan satu otoritas yang sama. B. Memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, tidak hanya berfokus pada jumlah uang beredar, melainkan juga fokus pada aktivitas di sektor real. C. Meningkatkan upaya untuk menemukan rangkaian kebijakan dan instrumennya yang sesuai dengan kondisi dua financial system, misalnya dengan menambah hasanah keilmuan yang dilakukan melalui diskusi bersama para pakar dan praktisi terkait. D. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkan kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah. E. Melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam. F. Mendorong peningkatan skala industri, keuangan, dan perbankan Islam sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Pembahasan yang ketiga tentang transmisi kebijakan moneter dalam Islam. Hingga saat ini transmisi kebijakan moneter Islam belum dirumuskan dengan komprehensif, ideal, dan terperinci. Namun Chapra dalam bukunya Solikin Ferry 2020 telah mengusulkan asumsi-asumsi untuk dapat menetapkan set kebijakan moneter Islam yang ideal. Asumsi tersebut yaitu A. Tersedianya berbagai investasi dengan tingkat risiko yang beragam baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
B. Penghapusan sistem suku bunga yang menurut pandangan Islam suku bunga mengandung unsur riba. C. Kecenderungan pemilik dana untuk memilih berinvestasi pada instrumen yang menguntungkan. D. Tingkat keuntungan investasi tidak bersifat predeterminate seperti suku bunga. Menurut Karim tahun 2006, instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan 3 mazhab, yaitu masa pertama atau ihtisadunah. Pada masa awal Islam tidak dibutuhkan kebijakan moneter karena minimnya praktik sistem perbankan dan penggunaan uang. B. Mazhab kedua atau mainstream, pemaksimalan sumber daya yang tersedia. Capra berpendapat bahwa dana bisa dipergunakan untuk kegiatan perekonomian sesuai manfaatnya dengan menggunakan bagian dues of idle fund, yakni pengaruh besar kecilnya permintaan uang sesuai akan pengalokasian pada meningkatkan produktivitas perekonomian secara menyeluruh. Mazhab ketiga yaitu alternatif, Choudhury menjabarkan kebijakan moneter melalui shuratic process, yakni suatu kebijakan yang diperoleh oleh otoritas moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektor real. Itulah tadi jawaban-jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.